Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Alhamdulillah di pagi jelang siang ini masih bisa betul-betul ilmi di tengah-tengah aktivitas kehidupan kita, dan sebuah nikmat yang besar tentunya bisa hadir dan duduk di majelis ilmu. Karena majelis ilmu itu disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Riyadul Jannah, taman daripada taman-taman surga. Seandainya di kota Batam ini ada taman yang sangat indah sekali, kemudian ibu-ibu membawa anak dan keluarga duduk di situ, alangkah senangnya. Itu baru di dunia. Bagaimana kalau seandainya taman yang ibu duduk di situ adalah taman-taman surga? Tentu tidak kebayang betapa indahnya taman surga itu. Lah, orang yang duduk di majelis taklim itu sama dengan orang yang duduk di taman-taman surga. Tetapi masih banyak juga rupanya saudara-saudara kita yang tidak tertarik untuk duduk di taman surga ini. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, "Idza marartum birriyadil jannati fartam." Kalau kalian lewat di taman-taman sorga, singgah di situ, kata Nabi. Sahabat bertanya, wa mariyadul jannah, apa sih taman sorga itu wahai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan, taman sorga itu adalah hilakul dzikri, orang yang berkumpul dalam rangka berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak, dan begitu seterusnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan terus mengingat Allah itu tenang hati kita. Taib, salawat diiringi salam tahdiahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita lanjutkan kajian kitab Tauhid, dan kita masuk pada bab ke-37, termasuk syirik, beramal kebaikan tapi tujuannya hanya untuk semata-mata dunia. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada dua dalil yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala. Pertama, surah Hud ayat 15 sampai 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya saja,
niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan sama sekali. Mereka itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, serta sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang orang-orang yang menghabiskan dunianya hanya untuk dunia. Allah Subhanahu wa taala Rahim, Maha kasih sayang. Tetap saja Allah Subhanahu wa taala memberikan dari rizkinya kepada siapapun dari hamba-hambanya. Apakah hamba itu mukmin ataukah hamba itu kafir, tetap Allah Subhanahu wa taala anugerahkan rizki kepada mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala yu'ti man yuhib wa ma la yuhib. Allah itu memberikan rizki dunia ini baik kepada orang yang dicintai Allah ataupun yang tidak dicintai Allah. Karena dunia di mata Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada nilainya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syurbata ma'in." Kalau seandainya dunia ini senilai dengan sayap seekor nyamuk, tentu tidak ada satu kafir pun yang akan diberikan minum walaupun setetes air. Jadi kalau seandainya dunia ini ada nilainya walaupun sebesar sayap nyamuk, anggaplah ada nilainya sebesar sayap nyamuk dunia ini. Maka kalau memang memiliki nilai walaupun kecil, tentu orang kafir tidak akan diberikan dunia sedikit pun. Satu tetes air pun tidak akan diberikan kepada mereka. Tapi karena dunia tidak ada nilainya, makanya orang-orang kafir pun ikut menikmati di situ. Bahkan di dunia sendiri hari ini orang yang paling kaya justru orang kafir, bukan orang yang beriman. Dari sini menunjukkan bahwa dunia ini bersyarikat antara mukmin dan kafir. Lalu apa yang dibanggakan? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menjelaskan tentang apa maksud pengarang ketika membuat bab ini, saya ingin menjelaskan satu hal yang paling penting yang berkaitan dengan bab ini. Apa itu? Tentang hinanya sebuah dunia bila dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis yang disepakati Bukhari dan Muslim pernah menukilkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man fatathu salatul asri faka'annama wutira ahluhu wa maluhu." Barang siapa yang luput tidak solat asar seumur hidupnya satu kali, maka seolah-olah dia ditinggalkan keluarga dan juga seluruh hartanya. Seolah-olah dia tidak punya keluarga, seolah-olah dia punya harta, tidak punya harta seumur hidupnya. Coba perhatikan, mungkin di antara kita, atau kita lihatlah orang-orang awam itu yang mereka tidak peduli dengan sholat. Jangan lagi sholat asar, 5 waktu sholat pun dia tidak sholat. Sholatnya itu nunggu Idul Fitri saja, Bu. Itu pun malu kalau tidak sholat. Itu pun kalau bangun, kalau tidur ya tak sholat.
Kenapa kemudian orang-orang ini yang berani meninggalkan solat itu, kok berani dia? Kayaknya enteng saja dia meninggalkan solat itu. Dia tidak paham bahwa satu solat asar ditinggalkan itu sama dengan menghilangkan keluarga dan hartanya selamanya, kecuali dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan seperti itu? Artinya kalau dia melaksanakan solat asar, maka seolah-olah dia dikembalikan keluarga dan juga seluruh hartanya, menunjukkan bahwa amalan yang sedikit tetapi diberikan dunia yang banyak, tetapi meninggalkan amalan yang kecil yang sedikit bisa meninggalkan padanya dunia dan seluruhnya. Ini menunjukkan apa? Hinanya dunia. Bahkan lebih jelas lagi, Nabi SAW mengatakan raq'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar, Bu, setelah adzan sebelum qomat, pahalanya lebih baik dibandingkan dunia dan isinya. Bayangkan 2 rakaat sunnah, padahal belum cerita wajib, baru sunnah, itu lebih besar nilainya dibandingkan dunia dan isinya. Apa isi dunia itu? Macam-macam kan. Seandainya ibu diberikan satu kota Batam saja, sak hotelnya, sak apartemennya, sak fasilitas-fasilitasnya, tempat-tempat hiburannya, dikasihkan, ini milik ibu kota Batam ini, senang enggak, Bu? Senanglah. Beli kapling, satu kapling aja ribut kan gitu, apalagi dikasih satu kota Batam, apa enggak senang tuh? Artinya bahwa satu kota Batam saja itu sudah luar biasa itu. Kita punya tanah sebesar Batam itu ya. Wah, ibu udah jadi raja Batam tuh, ratu Batam ya. Tetapi lihat nilai sebuah kota Batam bila dibandingkan dengan 2 rakaat solat sunnah, itu tidak ada apa-apanya, kecil. Karena bandingannya bukan kota Batam, satu dunia. Dibandingkan dengan 2 rakaat fajar, itu kecil. Menunjukkan hinanya dunia, Bu, di sini. Makanya bahasa Arab ad-dunya, kenapa disebut dunia itu? Pertama karena dunia itu al-ula, kehidupan pertama. Disebut dunia itu karena kehidupan pertama, artinya ada kehidupan berikutnya. Yang kedua disebut dunia, itu dunia karena dia adalah darun faniyah, tempat yang tidak akan kekal selamanya. Dan kenapa disebut dunia? Kata para ulama bahasa, li'anna fil manzilatid daniyah, karena dunia itu rendah artinya. Jadi dunia itu bukan tempat tujuan. Dunia itu sangatlah fana, tidak mungkin mengekalkan. Dan dunia ini sangat rendah, itu makna dunia. Lalu apa yang dibanggakan dengan dunia? Orang-orang yang sombong-sombong itu bangga dengan dunia. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan Muslim dalam sahihnya, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasul bersabda, la an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu.
Kata Nabi, kalaulah aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, itu lebih aku cintai, kata Nabi, dibandingkan matahari yang terbit dari timur dan menerangi cahaya bumi. Coba bayangkan, matahari ini adalah sirrul hayah, rahasia kehidupan manusia. Kalau tidak ada matahari, manusia bisa mati. Seolah-olah Rasul mengatakan orang yang mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar lebih Rasul cintai daripada seluruh kehidupan dunia. Menunjukkan hinanya dunia dan mulianya akhirat. Bahkan Nabi SAW mengatakan juga, ribatu yaumin fi sabilillah khairun minad dunya wa ma fiha, rawahu Muslim. Seseorang yang berjaga satu hari saja di jalan Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Lihat bagaimana Nabi SAW menggambarkan betapa hinanya dunia ini. Bahkan dalam hadis Jabir radhiyallahu an yang dikeluarkan Imam Muslim, suatu ketika Nabi SAW lewat di sebuah pasar. Tiba-tiba kemudian Nabi SAW mendapatkan bangkai kambing yang putus kedua telinganya. Bangkai kambing mati, putus dua telinganya itu. Kemudian Nabi SAW, karena di situ banyak para sahabat, kata Rasul, ayyukum yuhibbu anna hadza lahu bidirhamin. Kata Rasul, siapa di antara kalian yang mau membeli bangkai kambing yang rusak telinganya ini? Enggak mahal-mahal, 1 dirham saja, kata Nabi. Faqalu, maka para sahabat mengatakan, ma nuhibbu annahu lana bi syai'in wa ma nasna'u bihi. Kata para sahabat Rasul, kami tidak suka dengan bangkai kambing. Kalaupun dia hidup, untuk apa, katanya. Walaupun 1 dirham sekalipun kami tidak mau membelinya. Maka Nabi SAW mengatakan, wallahi demi Allah, la dunya ahwan 'ala Allah min hadza 'alaikum. Kata Nabi SAW, demi Allah, dunia jauh lebih hina dibandingkan bangkai ini untuk kalian. Lihat betapa hinanya di pandangan Nabi SAW dunia ini. Apalagi kalau seandainya dibandingkan dengan sorga, makin gak ada apa-apanya dunia itu. Makanya Rasul mengatakan, inna maudhi'as sauti fil jannati khairun minad dunya ma fiha. Tempat semetiknya, Bu, tempat semetiknya di sorga itu masih lebih baik dibandingkan dunia dan isinya. Baru tempatnya itu, 1 cemeti saja, 1 cambuk, itu lebih baik dibandingkan dunia dan isinya. Kenapa kok dunia ini sehina ini gitu ya di mata Rasul SAW dan juga para sahabat? Karena Rasul SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, inna dunya mal'unun, inna dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawalah, illa dzikrullah wa mawalah wa alimun au muta'allimun, kata Rasul. Karena hakikat dunia itu dilaknat, dan juga dilaknat orang-orang yang hidup di atas dunia, kecuali orang-orang itu senantiasa mengingat Allah dan ibadah-ibadah yang sejenisnya, atau dia orang alim, atau dia orang yang mengajarkan ilmunya. Orang yang mengajarkan ilmu atau orang yang belajar
ilmu. Dari sini maka kenapa kemudian dunia ini di mata bagi mukmin itu penjara? Sampai Rasul mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang yang beriman, surga bagi orang kafir. Karena dunia bagi orang yang beriman itu tidak menyenangkan. Dunia bagi orang yang beriman itu tidak menyenangkan. Tapi dunia bagi orang kafir itu menyenangkan. Walaupun dia hidup mewah, andailah seorang ibu ini kaya raya. Amin bu kalau dibilang kaya tuh. Jadi tetap saja kan bu, sekaya apapun ibu, kalau ibu seorang mukmin masih tidak boleh meninggalkan sholat, masih tidak boleh meninggalkan puasa Ramadan, masih tetap harus zakat, masih tetap menyempurnakan syarat Islam dengan haji, masih tetap dianjurkan hadir di majelis ta'lim. Belum bebas ya. 5 waktu terhalang dengan sholat 5 waktu, belum bebas ya. Dunia itu penjara bagi orang yang beriman. Kalau ingin bebas bu, tidak ada sholat, tidak ada puasa, tidak ada zakat, tidak ada ibadah-ibadah yang lain, murni menikmati hidup saja, masuk surga bu. Surga itu kerjaannya makan, minum, melakukan hubungan suami istri, hura-hura, senang-senang, karena semua halal. Tapi selama belum masuk surga jangan harap itu. Dunia ini masih penjara bagi kita. Bahkan tidak ada tahu sebuah nilai dunia kecuali Allah yang menciptakannya. Tidak ada yang lebih tahu tentang nilai sebuah dunia kecuali zat yang menciptakan dunia. Siapa? Allah. Lihat Allah berfirman, ma indakum yanfud wa ma indallahi bakin. Harta atau dunia yang ada di sisi kalian pasti lenyap, tetapi yang ada di sisi Allah itulah yang kekal. Dan kita bisa saksikan bu ya, dunia ini tidak kekal. Lihat apabila datang musibah yang Allah kirim, kemudian menghantam rumah-rumah orang-orang kaya, kemudian roboh seketika, mana lagi kekayaannya? Kalau Allah mau, Allah bisa cabut seketika. Kalau Allah mau, bisa Allah bentangkan seketika. Ada orang-orang yang menumpuk-numpuk harta dari muda sampai tua. Hartanya banyak, tanahnya banyak, sampai julukannya Tuan Takur. Tiba-tiba kemudian naik motor, ketabrak, mati. Lalu untuk apa selama ini dia kumpulkan harta, tiba-tiba mati itu? Menikmati dia dunianya? Tidak juga. Makanya Allah Subhanahu wa taala mensifatkan dunia ini, wa mal hayatud dunya illa laibun wa lahwun wa zinatun. Allah mengatakan i'lamu annamal hayatud dunya laibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Kata Allah, kehidupan dunia ini hanya main-main, hanya permainan saja, dan sesuatu yang bisa melalaikan. Dunia ini hanya perhiasan, bermegah-megah di antara kalian, bermegah-megah dengan banyaknya harta dan anak. Itulah dunia. Apa sih dunia itu? Itulah dunia. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dunia. Makanya Allah mengatakan bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Kalian hendak mementingkan kehidupan dunia, kata Allah. Akhirat itu jauh lebih kekal dan lebih baik, kata Allah. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dunia. Bahkan lebih tegas lagi, perhatikan Allah katakan dalam surah Al-Kahfi 45, wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama
fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadhuruhu rih wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Fa asbaha hashiman tadhuruhu riyahu wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Dan buatkanlah untuk mereka manusia itu perumpamaan kehidupan dunia ini. Kehidupan dunia ini, kata Allah, ibarat hujan yang diturunkan Allah dari langit sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering, kemudian menguning, kemudian rapuh, diterbangkan oleh angin, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Perhatikan Bu, kalau ibu dulu seorang petani, atau mungkin punya orang tua seorang petani, atau mungkin punya kawan seorang petani, tanya kepada petani itu, bagaimana permulaan menanam padi sampai dia menguning. Awalnya diletakkan biji, kemudian disemai, kemudian diletakkan di sawah, kemudian diberi pupuk, akhirnya kemudian dia tumbuh subur, menghijaulah sesaat, kemudian keluar biji-biji beras. Setelah kemudian biji-biji beras itu siap dipanen, menguninglah daunnya. Setelah menguning daunnya, hancurlah daun-daun itu, datang angin, terbang sedikit demi sedikit, akhirnya tidak tersisa yang di sawah itu. Allah ingin menggambarkan bahwa kehidupan manusia itu kurang lebih dengan padi. Awalnya ibu, benih yang dipilih Allah dari sekian juta benih seorang bapak yang dibenihkan kepada ibunya, ibulah terpilih. Jadi pula kemudian lahir ke dunia, masih kecil, perlu dirawat, sama dengan bayi. Kalau padi itu kan dirawat juga, dikasih pupuk, dikasih apa gitu. Sama, manusia pun dirawat kecil-kecil. Kemudian membesar, kemudian menjadi remaja, menjadi dewasa, menjadi tua, balik lagi kayak anak-anak Bu. Akal pun hilang, nyusahkan orang. Kemudian inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada batasnya manusia itu. Itulah dunia. Makanya saya heran kalau seandainya ada orang yang sudah tua gitu ya, sudah kaya, kok tidak berhenti bekerja ya. Dia kaya, seandainya dia pensiun gitu ya, kekayaannya itu cukup untuk menghidupi dia sampai mati. Tapi rupanya ada istilah tua-tua keladi, makin tua jadi dia. Justru makin tua itu bisnisnya makin kencang dia. Dia enggak nyadar bahwa dia akan mati itu. Baru ketika dia merasakan sakit parah, dekat dengan ajalnya, baru dia nyesal di situ. Apa harus menunggu seperti itu? Nunggu haraman mufannida, nunggu pikun dulu gitu ya. Makanya Rasul mengatakan badiru bil amal, bersegera beramal. Karena dunia ini sifatnya melalaikan. Dunia ini sesuatu yang tidak akan puas dicari. Makanya nanti ada hadis yang kita akan baca, ta'isa abdud dinar wa ta'isa abdud dirham. Celaka hamba dinar dan dirham ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bahkan ada satu kisah daripada Nabi Musa ketika belajar kepada Khidir. Apa kisahnya Bu? Jadi suatu ketika Nabi Musa itu naik perahu bersama Khidir, Nabi Allah Khidir. Tiba-tiba kemudian ada burung terbang, kemudian nukik dan patuknya itu mengenai air lautan. Kemudian dia meneguk air itu dalam paruhnya, kemudian terbang lagi.
Kata Nabi Khidir kepada Musa, wahai Musa, tidakkah kau lihat burung itu yang dengan patuknya kemudian meneguk air dan diletakkan di paruhnya kemudian terbang? Kata Musa, iya, aku melihatnya. Maka Khidir menasihati Musa. Kata Khidir, ma naqasa ilmi wa ilmuka ya Musa min ilmillah illa mithlu ma naqasa hadal usfuru minal bahri. Musa, seandainya pengetahuan yang aku ketahui dan pengetahuan yang Allah ajarkan kepada kamu itu hanya seperti burung usfur yang meneguk air kemudian diletakkan di paruhnya kemudian terbang. Air yang di paruh burung itulah ilmu yang diperebutkan manusia di dunia ini, sementara ilmu Allah itu luas, seluas-luasnya ibarat lautan. Dengan ibarat begini, lihat bagaimana ilmu yang diberikan kepada manusia di dunia itu hanya setetes saja, Bu, dibandingkan ilmu Allah yang sebentang lautan itu. Tapi dengan setetes itulah jadilah orang dokter dengan kecerdasannya, jadilah dia insinyur dengan kecerdasannya, jadilah dia profesor, jadilah dia penemu, jadilah dia orang cerdas, jadi ulama, jadi peneliti. Lihat, menunjukkan apa? Sedikit yang Allah berikan kepada kita itu dan luas yang Allah miliki. Makanya Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, mad dunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yammi falyanzur bima yarji. Kata Rasul, permisalan dunia dibandingkan dengan akhirat itu sama dengan orang yang meletakkan jari di lautan. Ibu main-main ke Barelang, ke pinggir lautan itu, letakkan jari, selupkan di air lautan, kemudian angkat. Pasti di ujung jari itu kan ada air yang menetes. Kata Rasul, permisalan dunia dengan akhirat itu sama dengan salah seorang di antara kalian menyelupkan telunjuknya ke lautan, kemudian lihat apa yang terjadi. Cuman satu tetes saja. Itulah yang diperebutkan manusia, satu tetes itu. Ya. Artinya bahwa apa yang di sisi Allah itu jauh lebih kekal dan lebih baik. Allah mengingatkan itu, jangan terlena dengan kehidupan dunia. Saya akan contohkan beberapa kisah biar menarik, Bu, ya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah pertama setelah meninggalnya Rasul, dia banyak membebaskan negeri-negeri sampai ke negeri Romawi dan juga Persia. Walaupun tidak dikuasai seutuhnya, tapi sudah sampai ke sana. Artinya banyak ghanimah, harta rampasan perang, kemudian harta melimpah, luar biasa. Tetapi ketika Abu Bakar meninggal dunia, apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Mata Abu Bakrin fama taraka dinaran wala dirhaman wa kana qad akhadha qabla dhalika malahu fa alqahu fi baitil mal. Subhanallah, kata Aisyah, ketika Abu Bakar meninggal dunia, Abu Bakar tidak meninggalkan satu dinar ataupun dirham pun dalam kantongnya, karena sebelum dia meninggal kekayaannya semua sudah dititipkan di Baitul Mal. Begitulah Abu Bakar meninggal tidak membawa satu dinar dan dirham sekalipun, karena tahu bahwa dunia ini tidak ada nilainya di mata Abu Bakar, dan karena tahu bahwa soalan yang kelak akan diberikan oleh Allah kepada para pemilik harta itu bukan satu soalan, tapi dua soalan.
min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Kemana kau dapat, kemana pula kau belanjakan. Bahkan ada seorang gubernur, Bu, di zaman para sahabat, di zaman Umar bin Khattab, namanya Sa'id ibnu Amir. Catat, Sa'id ibn Amir. Sa'id ibn Amir ini seorang yang sangat zuhud. Ketika Umar menjadi khalifah, Sa'id ibn Amir ini datang kepada Umar dan menasihati. Di antara nasihatnya, ya Umar, aku berpesan kepadamu, jangan takut kecuali kepada Allah. Jangan takut kecuali kepada Allah. Dan jangan takut manusia untuk mencari kepentingan kepada Allah. Kemudian banyak nasihat-nasihatnya. Umar sempat berat dengan nasihat itu dan mengatakan, ya Sa'id, wa man yastati dzalik, mana bisa aku lakukan nasihatmu itu. Tapi Sa'id ibn Amir meyakinkan bahwa Umar bisa. Melihat keikhlasan daripada Sa'id ibn Amir ini, akhirnya Umar pun memaksa dia untuk menjadi qadhi, gubernur di Himsah, di Syam. Tapi dia tolak, enggak mau. Akhirnya Umar marah dan mengatakan, waihakum wada'tum hadal amri fi unuki, celaka engkau. Engkau yang meletakkan aku menjadi pemimpin, tapi engkau pula tak mau diperintah, katanya. Akhirnya kemudian Umar pun mengatakan, kau harus jadi gubernur Himsah. Terpaksalah akhirnya kemudian Sa'id ibn Amir ini jadi gubernur di Himsah. Setelah waktu berlalu, dia jadi gubernur di Himsah, dicintai rakyatnya karena keadilannya. Himsah ini suatu ketika terkena pacaklik hebat, sehingga banyak terjadi kelaparan di mana-mana. Akhirnya untuk memulihkan ekonomi Himsah, diutuslah orang pilihan, orang-orang yang terpercaya untuk menghadap kepada Umar di kota Madinah dan menceritakan kepada Umar tentang kondisi Himsah. Siapa tahu Umar bisa memulihkan ekonomi yang ada di Himsah. Maka Umar mengatakan kepada utusan Sa'id ibn Amir ini, coba bentangkan catatan-catatan orang-orang miskin yang ada di Himsah itu. Maka dikasihkanlah catatan orang-orang yang ada di Himsah, orang-orang fakir yang akan dibantu oleh Umar itu. Dibaca satu, si anu, si anu, si anu. Tiba-tiba Umar terperanjat. Rupanya di antara orang-orang miskin yang ada pada catatan utusan dari Himsah ini, terdapat nama Sa'id ibnu Amir. Subhanallah. Gubernur, Bu, masuk deretan orang-orang miskin. Akhirnya Umar pun mengatakan, ini siapa ini Sa'id bin Amir ini? Maka utusan itu mengatakan, dia gubernur kami wahai Amirul Mukminin. Fabaka. Maka Umar pun menangis. Kok ada gubernur masuk di catatan orang miskin? Pertanyaannya sederhana, ada enggak gubernur di Indonesia yang masuk pada kategori orang miskin menurut daerah sekitar? Enggak ada ceritanya, Bu. Gubernur di negeri kita ini semuanya kaya, enggak ada orang miskin. Bahkan syarat jadi gubernur harus kaya malah ya. Kalau enggak kaya enggak jadi dia gubernur. Makanya Umar kemudian dia kasihan dengan Sa'id ibn Amir. Akhirnya dia pun menitipkan harta yang banyak dan dikatakan kepada utusan itu, berikan harta ini kepada gubernurmu Sa'id ibn Amir. Pulanglah utusan ini, kemudian meletakkan harta di hadapan Sa'id ini. Tiba-tiba Sa'id ini menangis.
melihat harta sebanyak itu dari Amirul Mukminin dan mengatakan, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Istrinya kaget mendengar Sa'id ibn Amir tiba-tiba berteriak, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kata istrinya, amata Amirul Mukminin? Apakah Amirul Mukminin meninggal sehingga engkau mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Katanya. Kata Sa'id, bahkan perkaranya jauh lebih dahsyat dibandingkan meninggalnya Amirul Mukminin, katanya. Bingunglah istrinya, apa maksudnya? Kemudian ditunjukkan harta yang banyak yang baru sampai yang diberikan oleh Amirul Mukminin. Ini harta ini yang lebih dahsyat dibandingkan kematian Amirul Mukminin, katanya. Saya kira, Bu, kalau ibu jadi istrinya Sa'id ibn Amir, kira-kira ibu mau ngomong apa? Pasti ibu mengatakan, alhamdulillah, sujud syukur. Wah, kebetulan nih kulkas belum kebeli, cicilan belum lunas, gitu ya. Rumah pula belum direnov. Itu ibu tuh kalau di posisi istrinya Sa'id ibn Amir. Tetapi istrinya Sa'id ibn Amir mengatakan kepada suaminya, kalau begitu takhallas minha, kalau engkau tidak mau dari harta hadiah dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab, kalau begitu lepaskan dirimu dari harta itu. Lihat saran istrinya. Maka kemudian Sa'id pun meletakkan harta itu, kemudian membagi-bagikan kepada fuqara wal masakin sampai tidak tersisa sedikit pun. Lihat, begitulah takutnya akan dunia para sahabat. Ini yang laki-laki, Bu, ya. Saya cerita yang perempuan lah. Ibu kenal Ummu Sulaim, Bu, radhiyallahu an. Kenal, Bu, ya? Kenalan di mana, Bu? Ummu Sulaim ini radhiyallahu anha ketika menjanda karena Nadhr ibn Malik ibn Nadhr, suaminya kafir, kemudian meninggalkan Ummu Sulaim, kemudian mati di perjalanan menuju Syam. Adalah seorang duda kaya raya. Duda ini kaya raya, ganteng pula dia, dihormati pula kaumnya, dan memiliki keperkasaan yang luar biasa. Siapa? Abu Talha radhiyallahu anhu. Yang disabdakan Rasul, jeritan satu kali Abu Talha dalam peperangan lebih baik daripada 100 penunggang kuda. Keberaniannya Abu Talha. Sudah pemberani, kemudian ganteng, kemudian kaya, dihormati. Kira-kira kalau melamar ibu, Bu, ditolak nggak orang kayak gini, Bu? Enggak lah, yang jelek saja diterima, yang penting kaya. Makin ganteng pula dia, makin iya kan, begitu jawabannya. Tapi Ummu Sulaim ini menolak mentah-mentah tuh, ditolak lamarannya. Padahal wanita-wanita di zaman itu kepengen dilamar oleh Abu Talha, ditolak. Padahal Ummu Sulaim ini hidupnya susah setelah meninggalnya suaminya tuh. Apa yang menjadikan Ummu Sulaim menolak lamaran Abu Talha tuh, yang ganteng, yang kaya, yang terhormat itu? Rupanya cuma satu alasannya, Bu, karena Abu Talha kafir, itu saja. Coba dia muslim, mau dia, ya. Itu yang menyebabkan Ummu Sulaim tak mau menerima lamaran siapa? Lamarannya Abu Talha. Makanya dia mengatakan kepada Abu Talha, tidak layak wanita-wanita menolak lamaranmu, hai Abu Talha. Akan tetapi aku tolak karena engkau seorang kafir penyembah berhala.
Akhirnya Abu Talha pun belakangan masuk Islam demi mendapatkan Ummu Sulaim. Akhirnya menikah Ummu Sulaim dengan Abu Talha. Begitulah Ummu Sulaim mengajarkan bahwa dunia itu tidak ada harganya dibandingkan akhirat, Bu. Itu maksudnya. Dunia itu tidak ada harganya dibandingkan akhirat. Sekaya apapun engkau wahai Abu Talha, seganteng apapun engkau wahai Abu Talha, sehebat apapun engkau wahai Abu Talha, semulia apapun di tengah-tengah kaum wahai Abu Talha, kalau engkau kafir, sorry, maaf, pergi kau dari sini. Ini menunjukkan sikap bahwa akhirat jauh lebih kekal dibandingkan dunia. Tapi sayang, wanita-wanita di zaman sekarang kebalikan daripada Ummu Sulaim. Kebalikan dari Ummu Sulaim, Bu, ya. Agama itu tidak pernah dilihat dia. Yang penting kaya, yang penting ganteng. Pindah agama pun siap gerak. Modelnya gitu. Zaman sekarang, Bu, ya. Ya, naudzubillah. Makanya dulu saya ceritakan, Bu, saya punya tetangga. Tetangga ini wanita muslimah, Bu. Kemudian menikah dengan laki-laki kaya tapi Nasrani. Dia enggak peduli dengan agama, nikahlah dia dengan suaminya yang beragama Nasrani itu. Kemudian punya anak, dipaksa murtad dia. Gara-gara suaminya tuh. Lamalah berumah tangga. Tiba-tiba suaminya selingkuh, Bu. Selingkuhnya pula sama wanita muslimah. Kemudian mau nikah dengan dia, tapi wanita muslimah ini mengatakan, saya tidak mau menikah dengan kamu sampai kau jadi mu'alaf, katanya. Akhirnya nikah dia dengan wanita muslimah ini, kemudian menjadi mu'alaf. Dengar nikah, minta cerai istri pertamanya. Ketika cerai dengan suaminya, istri pertamanya yang dulunya seorang muslimah masuk Nasrani gara-gara suaminya, makin gila Nasraninya. Dia enggak mau kembali ke Islam. Yang suaminya pula setelah menikah dengan wanita muslimah jadi baik pula dia mu'alafnya. Ya Allah, memang dunia ini aneh-aneh ceritanya. Ya. Lihat bagaimana dia bisa mengorbankan agama hanya dunia yang hina ini, Bu. Karena dia tidak paham bahwa dunia ini sangat hina di mata Allah, di mata Rasulnya, dan di mata salafuna saleh. Satu lagi cerita, ya. Jadi ada seorang sahabat namanya Abdullah ibn Amr ibn As. Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu. Nabi SAW suatu ketika mengatakan kepada Amr ibn As ini untuk segera datang kepadanya, membawa senjatanya, membawa baju besinya, menghadap Rasul. Maka kemudian menghadaplah Amr bin As ini kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, ya Amr, saya ingin mengutusmu menjadi pemimpin pasukan dalam Sariyah. Pasukan yang tidak dipimpin Nabi disebut Sariyah. Engkau akan diutus untuk menyerang Bani Fulan dan Fulan, dan saya pastikan kau akan menang, dan engkau akan mendapatkan harta rampasan perang yang begitu melimpah. Pergi wahai Amr. Kata Amr bin As mengatakan kepada Rasul, aku ini masuk Islam bukan karena mencari harta dunia, tidak, tetapi aku masuk Islam itu betul-betul ingin beragama Islam dan tidak mau pisah darimu. Jadi ketika Rasul menceritakan akan mendapatkan harta rampasan perang itu, dia mengatakan, ya Rasul, bukan itu yang aku cari setelah aku masuk Islam itu. Aku hanya ingin dekat dengan kamu saja. Maka kemudian Rasul memuji Amr ibn As dan mengatakan, ya Amr, ni'mal malus salihu li rajulin
salihin. Wahai Amr, sebaik-baik harta itu adalah harta yang dipegang orang soleh. Sebaik-baik harta apabila dipegang orang soleh. Seburuk-buruk harta apabila dipegang orang jahat. Jadi kesimpulannya tadi Bu, yang kita ceritakan dari awal sampai akhir, bahwa harta itu sesuatu yang hina dibandingkan dengan akhirat. Lalu apa yang mau dibanggakan dengan harta? Apalagi sampai menyombongkan dengan harta. Qarun, manusia yang paling kaya, tidak ada manusia sekelas Qarun hari ini. Tetapi Allah katakan wa khasafna bihi wa bidarihil ardh, kami tenggelamkan Qarun seharta-hartanya. Fir'aun yang sombong dan mengatakan alaysa li mulku Misra wa hadhil anharu tajri min tahti, bukankah aku raja Mesir dan seluruh sungai-sungai dan lautan Mesir di bawah kakiku, kata Fir'aun. Sombong dia. Karena sombongnya Allah katakan wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun, kami tenggelamkan Fir'aun dan pasukannya dan kau bisa melihatnya. Namrud, siapa yang tidak kenal Namrud? Raja yang paling kaya, sombong, ngaku Tuhan. Kemudian Allah utus seekor nyamuk masuk di hidungnya, bersarang di kepalanya 40 tahun. Kemudian dia disuruh pembantunya untuk memukul-mukul setiap hari dengan sendalnya kepalanya. Akhirnya setelah 40 tahun mati gara-gara seekor nyamuk. Al-Walid ibn Mughirah, orang yang dibentangkan kekayaannya di zaman Rasul, tetapi dia menghina Rasul dan mengatakan Quran itu ucapan manusia, Quran itu adalah wahyu impor dari luar sana, bukan ucapan Allah. Maka Allah katakan dalam surah Al-Mudaththir kepada Al-Walid ibn Mughirah, sa'uslihi saqar, kami akan masukkan si Walid ke neraka Saqar. Siapa lagi? Abu Lahab, Abu Jahal, orang-orang yang menyombongkan diri dengan hartanya berakhir dengan sangat tragis. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah di sini muallif rahimahullahu taala ingin menjelaskan kepada kita bahwa ada di antara orang-orang itu yang beramal bukan untuk Allah tapi untuk dunia. Ada 4 jenis manusia, Bu, ketika berhadapan dengan beramal untuk dunia. Jenis pertama adalah orang yang beramal soleh. Mungkin dia sedekah, mungkin dia solat, mungkin dia zakat, mungkin dia infak, mungkin dia haji, mungkin dia baca Quran, mungkin dia zikir. Semua kebaikannya, semua amal soleh. Tetapi ketika melakukan amal itu tidak ada keikhlasan sedikit pun. Ketika beramal soleh itu tidak menghendaki kehidupan akhirat atau pahala akhirat sedikit pun. Dia hanya ingin dengan amal-amal soleh itu tujuannya dunia saja, supaya terjaga hartanya, supaya terjaga bisnisnya, supaya terjaga keluarganya, supaya dunia-dunianya tidak hilang. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang difirmankan di dalam surat yang kita baca, Hud 15:16, ulaika laisa lahum ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Orang seperti ini tidak lain dan bukan kecuali di akhirat dimasukkan ke neraka, karena tujuannya nggak ada ikhlas-ikhlasnya, murni tujuannya dunia saja. Seperti dia menjadi muazin, dia tidak ingin mengambil pahala azannya, dia tidak ingin ikhlas dengan azannya, murni dia bekerja dengan azannya, ingin dapat gaji. Dia jadi imam juga sama, dia baca Quran sampai melambung-lambung, melantun-lantun suaranya demi tujuan supaya dia tenar, syuhra dan begitu seterusnya. Nggak ada akhirat-akhiratnya sedikit pun. Maka kelompok yang pertama ini nggak akan dapat di akhirat kecuali neraka. Kelompok yang kedua
Ini lebih parah dibandingkan yang pertama. Apa itu? Dia sholat, dia haji, dia sedekah, dia baca Quran, dia jihad, dia melakukan amal ibadah murni karena riya. Kalau yang pertama itu kan murni karena cari dunia, Bu. Kalau yang kedua murni karena riya. Apa bedanya? Kalau riya itu dia melakukan sesuatu tidak dapat dunia, cuman dapat omongan orang saja. Oh, si fulan bagus, si fulan soleh, si fulan solehah. Oh, itu ahli solat, si ibu itu ahli solat, si ibu itu ahli puasa. Ya, dapat omongan orang aja. Itu riya namanya, Bu. Riya itu hanya ingin dapat omongan orang. Tapi kalau beramal karena dunia, dia masih mending mendapatkan dunia. Walaupun tidak dapat akhirat, kan dia dapat dunia dia. Jadi muazin murni karena ingin gajinya saja. Jadi imam murni karena ingin gajinya saja. Jadi dai murni karena ingin gajinya saja. Jadi nggak ada semata-mata untuk akhirat itu. Tapi kalau riya sudah nggak dapat dunia, akhirat pun tak dapat. Nah, itulah riya namanya. Karena kan hanya omongan orang aja. Oh, hanya pujian-pujian saja. Makanya ini lebih dahsyat dibandingkan yang pertama. Kemudian yang ketiga, kelompok yang ketiga, orang yang beramal saleh. Orang yang beramal saleh, dia mencampur adukan niat. Niatnya karena Allah, tetapi juga karena dunia. Kenapa ibu haji? Ya sekalian. Nah, di harga emas di Arab itu murah, Ustaz. Karatnya tinggi-tinggi itu. Kalau dijual di Indonesia kan untung, balik saya modal haji katanya. Nah, itu ya. Jadi dia berserikat tuh niatnya tuh. Niat haji plus ingin jadi peniaga. Lihat kata ulama. Kalau niat awalnya lillah karena Allah, Bu. Memang hajinya karena Allah ingin menyempurnakan rukun Islam. Itu awal niatnya. Kemudian berniaganya ini ikut saja. Ya, kalau sampai di sana ditakdirkan ada emas murah, saya beli. Kalau tak ada ya sudah, nggak apa-apa. Niat saya kan haji. Gitu ya. Berarti di sini dunia mengikuti akhirat. Kata ulama nggak apa-apa. Yang seperti ini nggak apa-apa, tapi mengurangi pahala. Ya, yang seperti ini tidak ada masalah, mengurangi pahala. Lain kalau seandainya dia haji lillahi ta'ala karena Allah. Allah takdirkan di Mekah ada pula orang yang nawari emas. Mau nggak emas murah? Itu kan di luar dugaan karena nggak ada niat untuk beli emas, Bu ya. Nah, ini murni karena Allah. Berarti kalau seandainya dapat ada orang yang nawari emas, yaitu sebagai busrol ajil namanya ya, dalam hadis Rasul sebagai busrol ajil. Busrol ajil itu artinya kabar gembira yang disegerakan di dunia. Atau contoh yang mudah lah, ibu haji murni karena ingin dipanggil Bu Hajah, Bu ya, ingin dipanggil Bu Hajah saja, Bu. Niatnya ibu tuh karena Allah ingin haji, murni karena Allah ingin haji. Ya, nanti kalau pulang dipanggil Bu Hajah ya nggak apa-apa, nggak dipanggil Bu Hajah juga ya nggak ada masalah. Ya, berarti panggilan Bu Hajahnya itu kan ngikut kepada akhirat, nggak masalah. Tapi ini kan kalau sudah ada kata-kata seperti itu mengurangi pahala namanya, Bu. Lain dengan kelompok yang kedua, ibu ini murni haji, tidak mau dipanggil Bu Hajah. Karena sholat aja tidak mau dipanggil Bu sholat kan, sama-sama rukun Islam tuh. Ya, tiba-tiba pulang dari haji, ibu sudah nutup-nutupi hajinya, sudah pakai cadar, nggak tahu siapa ibu kan. Betul-betul ikhlas. Orang kalau bisa jangan tahulah ibu itu haji. Tiba-tiba pulang, kok tetangga pada tahu Bu Hajah, Bu Hajah. Berarti itu kan di luar dugaan, Bu. Itu namanya busrol ajil. Busrol ajil itu artinya kabar gembira yang segerakan di dunia. Ini tidak ada masalah.
Ya, jadi itulah 4 kelompok yang terjadi dengan orang yang beramal soleh karena tujuan dunia. Tapi kalau seandainya dari awal sudah tujuannya dunia, tiba-tiba di tengah jalan tujuannya akhirat, tidak diterima ibadahnya, Bu. Hajinya memang karena ingin dipanggil Bu Hajah, sampai di sana diceramai ustaz, jangan ikhlas, akhirnya ikhlas Ibu ya. Maka innamal a'malu binniyat, maka yang dilihat niat awalnya, maka lihat bagaimana perkara niat ini bahaya, jangan sampai dilakukan. Kemudian dalil yang kedua secara singkat adalah, aduh inilah kalau ngaji pakai handphone ya, lobet. Handphonenya, ilmunya di handphone, sekali lobet hilang kan itu. Nah, itulah enaknya kalau ngaji pakai kitab, nggak ada lobet-lobetnya. Mungkin ini syarat supaya ngajinya sudah selesai mungkin. Tapi nggak apa-apa, hadisnya saya ingat. Nabi SAW mengatakan, ta'isa abdud dinar wa ta'isa abdud dirham wa ta'isa abdu khamisati wal khamilah. Celaka hamba dinar, celaka hamba dirham, celaka hamba busana dan pakaian. Apa yang dimaksud hamba dinar, hamba dirham, hamba busana, hamba pakaian, dan hamba-hamba yang lain itu? Terkadang Bu, ada orang tujuannya baik ketika mencari dunia. Coba aku kaya, ini masjid di Daul Ilmi ini sudah ku tingkat. Itu tujuannya ya Bu ya. Akhirnya kemudian mulailah bekerja 10 tahun kaya raya. Lupa tuh dengan masjid Daul Ilmi itu. Niatnya menguasai harta, sudah punya harta, harta pula menguasai dia. Itu disebut abdu dinar namanya. Harta yang menguasai dia. Ataupun contoh abdu al-khamisah, hamba pakaian. Kalau ibu kemudian sehari-hari dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi, dari pagi sampai malam lagi, dan begitu seterusnya, yang diingat pakaian yang dilihat di Tokopedia. Ibu buka handphone, nampak ada model baru tuh pakaian tuh Bu, mantap nih, cadarnya aja banana terbaru, ada rendanya, cakep, artis pun pakai umpamanya. Jadi kepikiran Bu ingin punya, tapi tangan tak sampai, tak ada duit. Jadi setiap hari berpikir, kapan aku ingin punya jubah itu, kapan aku ingin punya busana muslim itu. Sampai ke bawah mimpi Bu, sampai ke bawah mimpi. Dalam mimpinya betul-betul ibu dapat uang, beli pula baju itu. Pas bangun tidur Bu, rupanya tak ada pula, namanya mimpi. Besoknya kepikiran, akhirnya kemudian dihasutlah suami. Bang, tengok bang, cakep nggak nih bang? Kata suaminya, baguslah, kayaknya harus belilah kita bang. Nah, itu mulai ya Bu ya. Ini kalau orang pikirannya ke satu titik, itu yang dipikirkan, berarti ibu itu hamba busana Bu. Ada orang yang hamba handphone, ada juga hamba handphone Bu. Handphone dah jelek nih, ada terbaru, beli lagi. Belum rusak tuh handphonenya, ada yang terbaru, jual, beli lagi. Terus seperti itu hamba handphone namanya ya. Ada hamba motor gitu, ada juga hamba motor itu, beli motor, baru setahun jual lagi, beli lagi, terus saja model terbaru. Nah, itu hamba motor tuh ya. Ada juga hamba tas. Ibu kena goyah, nampak pula toko tas itu ya, cantik-cantik tuh tasnya. Kapan aku punya, kapan aku punya, terus lagunya sampai seminggu, kapan aku punya Bu judulnya. Itu hamba tas ya. Jadi hamba-hamba dunia itu, hamba dinar, hamba uang, hamba tas, hamba pakaian, hamba perempuan, hamba kendaraan, hamba-hamba, semuanya hamba. Di sini menunjukkan bahwa dunia itu terkadang menundukkan pelakunya, sehingga dibuatnya orang yang mencari itu menjadi hambanya. Dan kalau sudah sampai tingkat itu, ta'isa, kata Rasul. Apa ta'isa itu? Celaka. Kalimat ta'isa ini, kata ulama,
boleh jadi dalam bentuk doa, boleh jadi dalam bentuk khobar. Kalau dalam bentuk khobar artinya Rasul mendoakan mudah-mudahan celaka tuh hamba-hamba yang seperti itu. Ataupun khobar bahwa orang yang menghambakan diri pada dinar, dirham, pakaian, tas, sepatu, sandal dipastikan celaka, walaupun dia mendapatkan duitnya, mendapatkan tasnya, mendapatkan bajunya, mendapatkan sandalnya, mendapatkan dunianya, tetap celaka. Itu kalau di makna khobar. Kok tetap celaka Ustaz? Ya, tetap celaka. Ibu kepengen baju nih, tetap celaka kalau jadi hamba baju. Kenapa? Karena kalaupun sudah didapat baju itu, Bu, nanti ibu kepengen baju yang lain. Habis dibeli baju yang lain, kepengen baju yang lain lagi. Sampai kapan menghambakan diri kepada baju itu? Makanya dianggap celaka, karena ada dua yang tidak akan puas dicari manusia, dunia dan ilmu. Gak akan puas selamanya akan menghambakan, kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, saling menasihati dengan kebenaran dan juga saling menasihati kesabaran. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Baik, sebelum kita tutup, silahkan kalau ingin bertanya. Ada? Oke. Bagaimana caranya menjaga dan mendapatkan keuntungan dalam perniagaan sesuai tuntunan Islam? Apakah ada ketentuan proses, persentase atau syarat lainnya? Pertama, berniagalah karena Allah. Berniaga karena Allah supaya berkah. Niat dulu yang pertama. Yang kedua, berdoa agar perniagaannya diberkahi. Dengan cara jadilah orang jujur dalam berniaga. Jangan dusta, jangan mendolimi orang, jangan mengambil hak orang, jangan goror, jangan zalim, dan begitu seterusnya. Kemudian di sini ketentuan prosentase, maksudnya prosentase ini pembagiannya atau gimana? Ini berarti berniaga bersyarikat. Ya, berniaga bersyarikat. Ya, kalau bersyarikat jelas harus ada pembagian-pembagian sesuai dengan syarat yang sudah disepakati masing-masing yang bersyarikat dalam penanaman saham itu. Apakah dia sebagai jual beli syirkah ataukah dia dalam jual beli mudharabah? Syirkah itu sama-sama pakai modal. Kamu modal 50, aku modal 50. Mudharabah, kamu yang punya modal, aku yang memainkan modalmu. Itu mudharabah namanya. Ya, nanti kesepakatannya berapa? 40-50, 60-40, 50-50, 70-30, terserah. Ya. Tapi tidak boleh dipatok karena itu riba. Contoh, saya punya usaha, Bu, punya modal 100 juta, tanamkan di usaha saya. Tiap bulan ibu dapat 500 atau 1 juta. Riba itu namanya. Itu riba namanya, Bu, ya. Tidak boleh dipatok dengan uang, tapi dipatok dengan persen, karena namanya keuntungan setiap bulannya itu naik turun. Maka pakai persen lah. Saya kan dapat 60%. Terkadang 60% ini bisa banyak, bisa sedikit. Kalau untung ibu dapat sedikit, kalau rugi ibu dapat banyak. Jatuhnya seperti itu. Itu namanya untung buntung. Dengan istilah lain perjudian jadi jatuhnya. Namanya modal itu ya, kalau rugi ya ditanggung bersama, ya untung ditanggung bersama, kecuali kalau yang mengelola modalnya lalai. Ya, jualan nasi larinya ke sepatu, yang punya modal tak tahu. Itu lain. Ibu membalikan duit kalau dia tak terima. Ya.
Jadi syarat-syarat jual beli banyak ya. Syarat jual beli banyak sekali, dan ini dicantumkan di banyak kitab fikih namanya Kitabul Buyu. Ya, yang jelas Bu, jadilah pedagang yang jujur, jadilah pedagang yang amanah, banyak-banyak berdoa ya. Tidak perlu berambisi dengan dunia, yang jelas jalankan saja, nanti Allah yang mengaturnya tuh. Ya. Wallahu a'lam. Sudah Bu, ikan sepat ikan bagus, apa? Ikan sepat ikan gabus katanya, lupa saya. Makin cepat makin bagus. Cepat balik Bu ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.